the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yunika Aje. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau bikin konten tentang tips atau cara mengatasi ikan yang lagi stres atau yang mojok terus gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh waktu aku mindah tank si ikan aku red seruyan itu dia sempet stres gitu kan. Jadi dia mojok terus diem aja, terus pokoknya dia stres karena dia dipindah tank dari yang sebelah. Ini kan udah aku pindah di sini, jadi sebelumnya dia ada di sebelah sini di belakangnya kan. Terus aku pindah gitu, tapi dia terus kayak stres gitu. Nah, jadi kali ini aku mau berbagi tips sama kalian gimana sih caranya mengatasi ikan yang stres gitu kan. Jadi ikan itu bisa stres kayak manusia, dan dia bisa ada di fase-fase atau masa-masa stres gitu. Tapi tenang aja, itu kan wajar ya, namanya juga makhluk hidup gitu kan, bisa aja stres. Tapi kalau kita sampai salah menangani atau mengatasinya, itu bisa berakibat fatal, bisa sampai mati atau bisa ya pokoknya fatal lah akibatnya kalau misalkan kita salah dalam penanganannya. Nah, makanya di sini aku mau ngasih tips atau cara sama teman-teman gimana sih caranya kalau kita mengatasi atau menghadapi ikan kita yang lagi stres gitu. Nah, ini cara yang pernah aku lakuin waktu kemarin ikan aku stres, dan juga pernah dulu ikan aku stres waktu aku pindah akuarium gitu. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, aku mau ingetin dulu sama kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja, let's get start to the video. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih bingung, apa sih ciri-ciri kalau ikan stres gitu kan, masih bingung gimana sih cara ngebedainnya antara ikan yang stres sama yang mungkin lagi adaptasi gitu kan. Nah, jadi kalau menurut dari pemantauan aku atau yang kemarin itu aku alami itu, ciri-ciri ikan stres itu biasanya ikannya itu renang di dasar akuarium gitu. Nah, biasanya kan kalau ikan kan renangnya di atas gitu ya, kayak di atas gitu kan. Nah, kalau stres itu biasanya dia renangnya jadi kayak di dasar akuarium. Nah, terus pas dia renang itu biasanya dia tuh kayak oleng, jadi kayak nggak bisa stabil gitu loh. Dia kayak gerakannya oleng gitu renangnya. Biasanya kan stabil yang cuma renang biasa, dan terus dia tiba-tiba oleng. Dia juga nggak bisa ngendaliin badannya buat renang itu, jadi kayak gerakannya aneh gitu, pokoknya oleng-oleng gitu kan. Nah, ciri-cirinya lagi tuh biasanya dia mojok di bagian bawah akuarium gitu, di bagian pojok akuarium, jadi kayak dia lebih pendiam gitu kan. Terus ada juga nih tipe yang ikan stres itu dia malah nabrak-nabrak kaca sampai dia terluka atau sampai sobek-sobek gitu itu. Nah, misalkan nih dia itu stresnya tuh kayak dalam jangka panjang, itu kan bahaya ya, dia bisa terluka parah, terus bisa sampai mati kayak gitu kan. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita bisa cepet-cepet memulihkan dia lagi biar nggak stres gitu kan. Jadi kan ada beberapa cara dan tipsnya. Oke, langsung aja kita ke cara biar ikannya itu cepet pulih atau stabil lagi biar dia nggak stres lagi. Tunggu dulu, tapi sebelum kita mulai ke cara mengatasinya, kita pelajari dulu atau kita ketahui dulu tentang penyebab-penyebab ikan stres. Jadi apa aja sih yang bisa menyebabkan ikan stres gitu kan. Jadi pertama itu bisa karena dia pindah ke lingkungan baru atau ke tank baru gitu. Nah, misalkan nih kita habis beli ikan gitu kan, pengiriman dari jauh gitu. Nah, itu kan juga di perjalanan pasti kan dia kayak kayak mengalami goyangan gitu. Jadi kayak dia biasanya stres. Nah, misalkan udah sampai di tempat kita terus ditaruh di tank gitu kan. Kalau misalkan ditaruh di tank baru atau di lingkungan baru tapi ikan itu tetap fit
atau bugar itu artinya dia cepat dalam beradaptasi, atau ya bisa dibilang itu mentalnya cukup baik gitu kan. Biasanya kalau misalkan ikan habis dipindah dari yang tempat lama ke tempat baru, dia itu bakal kayak fit, kelihatan fit, bugar, dia tetap renang-renang biasa, seperti biasa gitu, kelihatan sehat. Itu berarti dia mentalnya bagus. Jadi kan ikan kan beda-beda ya mentalnya dari sananya. Nah, tapi kalau misalkan emang kayak mentalnya kurang bagus itu, biasanya dia bakal stres, dia bakal begitu dipindah dia jadi mojok, terus dia jadi kayak belum terlalu bisa beradaptasi gitu loh sama lingkungan baru. Nah itu biasanya ikan bisa stres. Jadi tergantung dari ikannya sendiri gitu. Misalkan habis beli ikan terus atau mindah ikan dari tank lama ke tank baru, itu biasanya ikan tuh bisa stres. Tapi juga mereka tuh masa pemulihannya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lumayan agak lama gitu. Itu juga tergantung dari mentalnya ikan tersebut. Oke, lanjut ke penyebab yang kedua. Jadi penyebab yang kedua itu bisa disebabkan karena perubahan suhu atau perubahan pH. Nah, misalkan nih ikan kita tuh udah stabil di pH 7 gitu misalkan, tapi tiba-tiba pH-nya berubah jadi ke 8, 9, atau ke 4, atau ke 5 gitu. Jadi kan otomatis ikannya bakal dapet lingkungan yang beda lagi, air yang beda lagi. Jadi biasanya kalau perubahan pH gitu nanti berpengaruh juga sama ikannya, bisa juga ikannya stres gitu. Jadi usahakan tetap pakai air yang sama, terus juga dengan pH yang stabil, yang udah ikannya udah nyaman atau udah cocok sama ikannya. Nah, untuk menstabilkan pH itu bisa dengan tanaman ketepeng ya. Itu bisa untuk menstabilkan pH air. Lanjut lagi ke penyebab yang selanjutnya. Jadi nggak cuma di lingkungan yang baru aja, tapi ikan itu bisa stres di lingkungan yang lama. Gimana sih kok bisa gitu di lingkungan lama ikannya bisa stres? Itu disebabkan karena mungkin ikannya bosen, kayak nggak ada mainannya, jadi bisa kayak dikasih mainan-mainan gitu kan. Bukan mainan kayak yang orang-orang gitu ya, maksudnya mainan tuh kayak dikasih tanaman-tanaman biar ikannya bisa sembunyi-sembunyi gitu, biar bisa main-main gitu. Nah, bisa juga untuk di lingkungan yang lama itu dia bisa kesempitan. Jadi misalkan ikannya udah seiring berjalannya waktu ikannya udah makin besar tapi tanknya nggak diganti, jadi dia nggak bisa terlalu leluasa gitu geraknya. Terus bisa juga ikannya airnya itu kurang oksigen, jadi ikannya bisa stres gitu. Jadi nggak cuma di lingkungan baru aja, tapi misalkan di lingkungan lama ikannya itu stres, kalian harus memperhatikan hal-hal yang tadi, kayak misalkan ikannya bosan harus dikasih tanaman-tanaman buat main. Terus ada juga yang airnya kekurangan oksigen, atau bisa juga dia itu tanknya kesempitan karena ikannya udah makin besar tapi tanknya masih belum diganti gitu. Jadi lanjut ke penyebab yang selanjutnya adalah karena faktor suasana. Kenapa sih faktor suasana bisa mempengaruhi ikan stres? Karena misalkan nih ikan kalian atau tank kalian itu kalian display di bagian ruang tamu ataupun di bagian yang sering dibuat lalu lalang orang. Nah, biasanya ikan kalian tuh bakal stres gitu karena sering banget di lalu lalangi sama orang, atau dia sering berinteraksi sama orang, kayak digodain gitu, diketok-ketok kacanya sama orang. Nah, itu bisa juga membuat ikan stres. Jadi misalkan nih kalian emang sengaja taruh tank kalian itu di ruang tamu, atau kalian display untuk hiasan sekalian gitu. Misalkan ikan kalian stres tapi kalian udah mencoba yang tadi yang sebelumnya itu tapi tetap aja sama aja, itu kalian bisa pindahin tank atau ikan kalian ke tempat yang lebih sepi gitu. Tapi tetap harus hati-hati juga ya mindahinnya. Maksudnya kayak harus jangan ngebuat ikannya malah makin stres. Kan misalkan dipindah tempat gitu kan juga bisa ngebikin stres. Jadi mindahnya harus dengan hati-hati dan penuh dengan kesabaran gitu. Tapi juga jarang-jarang juga sih misalkan yang gara-gara faktor suasana ini gitu kan. Jadi misalkan aja kalau dari yang tadi itu nggak berhasil untuk membuat ikan jadi stabil lagi, bisa dipindahin ke tempat yang mungkin jarang digunakan orang lain untuk berlalu lalang gitu. Misal biar ikannya jadi lebih tenang atau jadi lebih
sendiri dulu gitu, biar dia nggak digangguin sama orang lain. Oke, lanjut lagi ke penyebab ikan stres. Jadi ikan stres itu bisa disebabkan karena salah teknik dalam pengurasan tanknya. Nah, jadi pengurasan tank itu juga ada tekniknya loh guys. Jadi nggak langsung asal ikannya dipindah terus tanknya dikuras semua kayak gitu, enggak. Jadi ada tekniknya. Nah, kalau aku biasanya kan ikannya tuh nggak dipindah kemana-mana, jadi ikannya tetap ada di tanknya. Terus airnya itu dikurangin setengahnya, disedot pakai selang gitu. Nah, udah disedot setengahnya, terus habis itu diganti atau ditambahin lagi pakai air baru, air bersih yang mau digantiin atau dikurasin gitu kan. Jadi nggak langsung ikannya yang dipindah atau enggak dikuras semuanya, jadi cuma setengahnya aja. Nah, untuk airnya itu kan juga yang udah didiemin, yang udah diendapkan selama beberapa hari gitu. Pakai air biasanya yang biasanya juga digunain untuk ikan yang biasanya, jangan yang ganti-ganti air gitu kan. Kalau aku di sini pakai air dari mata pegunungan, dari mata air gitu. Nah, jadi kalau nguras tank itu jangan sampai salah teknik, jangan malah ikannya yang dipindahin, atau jangan airnya dikuras semua sampai habis. Nanti bisa-bisa kan ikannya stres. Jadi mending dikurangin aja setengah terus diganti lagi pakai yang baru gitu. Dan juga ikan itu bisa stres karena penerangannya yang terlalu terang. Nanti di bagian setelah ini aku bakal ngejelasin kenapa lampu juga bisa mempengaruhi ikan stres. Nah, jadi pengaruh lampu itu juga bisa ngebuat ikan stres loh guys. Kalian tahu nggak? Nah, untuk yang soal lampu ini nanti aku bakal jelasin aja sekalian gimana cara ngatasinnya. Nah, tadi udah ciri-ciri terus penyebabnya. Sekarang lanjut kita ke cara mengatasi ikan yang stres. Jadi ikan yang stres itu wajar ya guys, jangan terus putus asa, tapi kita harus membantu ikan untuk cepat-cepat stabil atau sehat atau normal kembali gitu. Nah, ikan itu juga tergantung beda-beda lamanya stresnya, itu tergantung dari mentalnya. Semakin bagus mentalnya, biasanya dia bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi itu kan juga ikan stres itu juga bisa berakibat fatal. Misalkan jadi ikannya mogok makan, terus nggak mau makan, itu kan nanti lama-lama bisa mati. Jadi untuk cara mengatasinya kita harus memberikan perlakuan yang tepat dengan si ikan. Jadi cara mengatasi ikan yang mojok atau stres itu yang pertama, karena ikan kan biasanya stres karena dia berada di lingkungan baru gitu. Jadi kalian bisa ketika kalian pindah atau habis beli ikan ditaruh di tank yang baru, kalian bisa siasati dengan kalian kasih tempat-tempat untuk sembunyi si ikannya, biar ikannya itu kalau dia merasa terancam atau takut, dia bisa sembunyi di situ. Kayak misalkan bisa dikasih paralon atau tanaman-tanaman ganggang supaya ikannya bisa bersembunyi di situ. Kalau misalkan dia merasa terancam atau merasa ketakutan gitu. Nah, terus karena yang faktor suasana tadi, si ikan itu bisa stres karena sering dilihat orang atau tempatnya itu sering banget dibuat lalu lalang orang. Kalian bisa biarin ikan itu tenang dulu atau jangan diganggu-ganggu dulu. Misalkan kalian malas atau ribet pindahnya karena tanknya terlalu besar, itu bisa ngebuat kalau terlalu sering dipindah juga kan bisa ngebuat ikan stres. Kalian bisa siasati dengan kalian tutup pakai kain atau tutup pakai apapun itulah yang supaya dia nggak bisa ngelihat orang yang ada di luar atau di sekitarnya gitu. Jadi bisa disiasati dengan ditutupin di bagian tanknya di depannya, atau bisa memutar gitu kan, biar dia nggak ngerasa terganggu dengan suasana yang biasanya di lalu lalangin orang. Misalkan kalian display tank kalian itu untuk sebagai hiasan, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan biasanya ikan kan juga bisa stres ya. Misalkan terlalu sering berinteraksi dengan orang, kalian bisa aja tutupin pakai kain gitu untuk mensiasati biar ikannya nggak stres dulu gitulah, biar bisa stabil atau normal dulu. Nah, kemarin waktu aku baca-baca di internet juga ada yang justru bilang kalau ikan stres itu justru malah dipuasain dulu, karena kan bisa karena faktor kekenyangan, jadi dia diem aja terus mojok stres atau jadi nggak bisa bergerak bebas. Nah, itu bisa disebabkan karena faktor kekenyangan. Bisa kayak dipuasain dulu
beberapa hari, nanti terus dikasih makan lagi. Biasanya nanti mentalnya jadi galak lagi atau bisa pulih lagi seperti biasa gitu. Itu kemarin waktu aku baca-baca di internet, karena ada juga yang mengalami seperti itu. Jadi ternyata ikannya itu kekenyangan, terus habis itu dipuasain beberapa hari, ternyata ikannya mentalnya udah galak lagi karena kan ikannya lapar gitu kan, jadi butuh makan. Nah itu kemarin waktu aku baca-baca di internet. Jadi tuh banyak ya yang bisa dilakuin buat membantu menstabilkan ikan yang stres. Lanjut lagi ke yang selanjutnya. Oh iya, diusahakan juga kalau tanknya itu ditutup ya di bagian atasnya, bisa dengan kaca, triplek atau bahan-bahan yang kenceng atau kuat gitu. Karena nanti kalau ikan misalkan lompat terus dia sampai ke lantai atau jatuh gitu kan, ketika ditaruh di tanknya lagi bisa aja stres. Atau kalau enggak malah pas lagi ditinggal pergi terus ikannya lompat nggak ketahuan selama beberapa jam atau berjam-jam, itu bisa ikannya langsung is dead. Jadi lebih baik ditutupin aja untuk mengantisipasi. Apalagi kalau auranti kan pelompat yang cerdik dan juga tangguh, jadi dia biasanya langsung dibuka dikit aja langsung dia pengen lompat gitu. Jadi lebih baik ditutupin, atasnya bisa pakai kaca, triplek atau bahan-bahan lain yang lumayan agak berat yang nggak bisa dilewatin sama ikannya. Nah, ikan stres itu juga bisa disebabkan karena dia merasa kesepian atau membutuhkan teman. Biasanya kalau single tank gini sendiri, misalkan punya satu ikan dan dia cuma satu sendiri gitu kan. Nah, itu biasanya dia bisa aja kesepian atau membutuhkan teman. Jadi kalau aku biasanya duduk di depan akuarium, terus aku ajak interaksi ikannya, kayak aku ajak main-main, aku ketok-ketokin kacanya, atau aku cerminin gitu kan, aku kacain dia. Itu bisa ngebuat ikannya jadi aktif atau merasa punya teman. Itu juga bisa ngebentuk mental dari si ikannya sendiri. Jadi lebih baik sering-sering diajak interaksi gitu ikannya, biar lebih aktif dan juga biar mentalnya makin galak lagi. Oke, jadi intinya kalau ikan itu tetap ada masa-masa atau fase-fase stresnya gitu ya. Itu wajar, itu nggak apa-apa, nggak usah panik atau gimana-gimana. Jadi tetap wajar karena namanya juga makhluk hidup, dia bisa mengalami fase-fase stres. Tinggal cuma dari kitanya aja gimana caranya untuk mengatasi atau untuk ngebantuin ikannya supaya cepat stabil atau sehat kembali. Jangan sampai kita melakukan penanganan yang salah atau yang kurang cepet gitu, nanti bisa berakibat fatal. Masalahnya kalau misalkan ikan stres terus sampai dia mogok makan atau nggak mau makan gitu kan, itu bisa ngebuat ikan jadi mati ya. Nah itu kasihan. Jadi kita harus cepet-cepet nyari apa aja sih penyebabnya, ciri-cirinya kayak gitu kita harus tahu. Dan tadi udah aku jelasin di sebelumnya ciri-ciri, penyebab, dan juga udah gimana cara ngatasinya kayak gitu. Jadi untuk waktu pemulihannya itu setiap ikan beda-beda ya guys. Jadi ada yang cepat pemulihannya, ada yang juga lama membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu berdasarkan ikannya sendiri. Jadi misalkan itu juga berpengaruh sama mental ikannya. Misalkan mental ikannya itu makin bagus, maka masa pemulihannya makin cepat juga. Jadi tetap penting ya guys, membentuk mental ikan supaya lebih bagus atau lebih galak gitu. Untuk mengatasi pas di masa-masa stres itu dia bakal lebih kayak cepet waktu pemulihannya gitu. Jadi tetap penting untuk membentuk mental pada ikan supaya mentalnya lebih galak dan lebih preman. Jadi menurutku membentuk mental pada ikan itu juga penting banget ya. Salah satunya untuk kayak tadi, untuk kalau misalkan ikannya ada di masa-masa stres gitu. Nah menurutku untuk ikan-ikan aku yang ada di sini itu mentalnya udah lumayan semua ya. Apalagi si auranti, si gondrong itu mentalnya udah sekali. Jadi mungkin di next video juga aku bakal bikin gimana sih cara membentuk mental pada ikan yang sesuai dengan pengalaman aku gitu kan, yang selama ini aku lakukan ya terhadap ikan-ikan aku.
Mungkin di next video aku bakal bikin videonya. Nah, kemarin kan aku mindahin ikan aku yang red cerulean ini dari tanknya sebelah sini ya. Kemarin waktu aku bikin video kan red ceruleannya ini masih ada di tank sebelah sini. Nah, terus sekarang aku pindahin di sebelah sini. Nah, kemarin itu juga ikannya mengalami agak-agak stres gitu ya. Dia langsung warnanya berubah jadi hitam gitu, yang warnanya merah-merah gitu dia langsung berubah jadi hitam. Itu nggak apa-apa, tapi sekarang udah stabil lagi. Yang penting pintar-pintar aja gimana kita cara mengatasinya supaya nggak berakibat fatal gitu. Kalau dari teman-teman ada ikannya stres juga, mungkin bisa dicoba cara-cara atau tips yang tadi udah aku kasih gitu. Dicari dulu penyebabnya apa. Kalau udah ketemu penyebabnya langsung aja diatasi secara cepat dan tepat gitu kan. Jangan sampai salah langkah. Kan sayang juga misalkan ikannya mati cuma gara-gara stres gitu. Misalkan masih ada solusinya, langsung aja diobatin atau dipulihkan lagi. Oke, jadi segitu dulu ya video dari aku kali ini soal sharing atau berbagi pengalaman tentang cara mengatasi ikan yang stres atau mojok gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mungkin juga di next video lagi aku bakal bikin yang sesuai dengan requestan teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ketik di kolom komentar aja, ditulis di situ. Nanti insya Allah bakal aku bikin di video aku selanjutnya. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video aku kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Terima kasih ya yang udah support dari awal sampai saat ini. Pokoknya makasih banget, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian semua, aku bukan apa-apa di sini. Makasih yang udah selalu support dan udah nonton video aku kali ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye, see you in my next video.